Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa di dalam sharing khotbah Minggu 20 September 2020. Nah, tema kita hari ini adalah kuasa Allah nyata dalam ciptaannya, yang diambil dari Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 37 yang nanti akan kita baca di dalam pembahasan khotbah. Nah, tema kita hari ini akan membahas tentang kuasa Allah yang nyata atas ciptaannya, yaitu manusia. Dari perikop ayat-ayat khotbah, kita akan belajar kuasa Allah menghukum dan menyelamatkan manusia yang terjadi pada masa Nuh, pada masa Lot, dan pada saat kedatangan Yesus kedua kali. Nah, mari kita mulai melihat kuasa Allah menghukum dan menyelamatkan manusia pada masa Nuh yang terdapat dalam ayat yang ke-26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Nah, di ayat ke-26 dikatakan bahwa sama seperti terjadi pada zaman Nuh, maka demikian juga akan terjadi pada hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Artinya, pada saat Yesus datang kedua kali, maka Allah akan menghukum dan menyelamatkan manusia ciptaannya dengan kuasanya, sama seperti ketika Allah menghukum dan menyelamatkan manusia di zaman Nuh dengan air bah dan bahtera Nuh. Kenapa Allah menghukum manusia di zaman Nuh? Ayat 27 hanya mengatakan mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Nah, untuk memahami makna dari ayat ini, mari kita baca Kejadian 6 ayat 5 dan 7. Nanti kita akan mengerti kenapa Allah menghukum manusia di zaman Nuh. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi. Nah, dari ayat 5 kita mengetahui bahwa manusia pada zaman Nuh memiliki kecenderungan hati selalu berbuat dosa. Inilah yang dimaksud dengan ayat yang tadi mengatakan bahwa mereka hanya makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Artinya mereka hanya hidup dan berkembang biak secara jasmani saja, tetapi rohaninya mati dalam dosa, sehingga hatinya cenderung hanya berbuat dosa di mata Tuhan. Hal itulah yang membuat Allah menyesal, hati Allah pilu sehingga murka kepada mereka, dan akhirnya Allah menciptakan air bah untuk menghukum dan membinasakan mereka. Nah, dari situ kita mengetahui kuasa Allah menghukum manusia pada zaman Nuh, yaitu bahwa Allah menghukum manusia berdosa, yaitu yang mati rohaninya, dengan air bah. Nah, sama seperti Allah menciptakan air bah untuk menghukum manusia berdosa di zaman Nuh, demikianlah Allah telah menciptakan neraka untuk menghukum dan membinasakan manusia berdosa itu, yaitu yang mati rohaninya saat kedatangan Yesus kedua kali. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kuasa Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya.
Kita akan baca dalam Kejadian pasal 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Lalu mari kita baca Ibrani 11 ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dari dua ayat tersebut kita melihat bahwa Nuh mendapat kasih karunia Allah dan Nuh memiliki iman kepada Allah. Karena itu Allah menyediakan bahtera untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Nah, dari sini kita mengetahui kuasa Allah yang menyelamatkan Nuh dan keluarganya, yaitu bahwa Allah menyelamatkan Nuh oleh kasih karunia Allah melalui iman dari Nuh. Nah, bahtera Nuh adalah gambaran Yesus juru selamat manusia. Sama seperti Allah dalam kasih karunia-Nya menyediakan bahtera untuk menyelamatkan Nuh yang beriman kepada Allah, demikian juga Allah mengaruniakan Yesus dalam kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan orang yang beriman kepada Yesus. Puji Tuhan. Sekarang mari kita lihat kuasa Allah menghukum dan menyelamatkan manusia pada zaman Lot yang terdapat dalam ayat-ayat khotbah, yaitu ayat yang ke-28 sampai 30. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Nah, di ayat yang ke-30 juga ditegaskan bahwa sama seperti Allah menghukum Sodom dan Gomora dan menyelamatkan Lot, maka demikianlah Allah menghukum dan menyelamatkan manusia saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, sama seperti pada zaman Nuh, Allah juga menghukum manusia pada zaman Lot karena mereka hidup secara jasmani dan duniawi saja, yaitu makan, minum, jual beli, menanam dan membangun. Artinya mereka mati secara rohani di dalam dosa. Nah, Alkitab menjelaskan lebih dalam dosa mereka dalam Kejadian 18 ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Nah, dari ayat itu kita melihat bahwa dosa orang Sodom dan Gomora sangat berat, termasuk dosa homoseksual yang telah mewabah di seluruh kota Sodom dan Gomora. Hal ini bisa kita baca dalam Kejadian 19 ayat 4 sampai 5. Karena itu Allah dengan kuasanya menghukum orang Sodom dan Gomora dengan hujan belerang dan api yang memusnahkan kota Sodom dan Gomora dengan segala isinya. Namun ada satu hal yang menarik yang membedakan peristiwa zaman Nuh dengan zaman Lot, yaitu tentang istri Lot, di mana Yesus secara khusus berpesan kepada kita dalam ayatnya yang ke-32. Ingatlah akan istri Lot. Nah, ketika Tuhan menurunkan hujan belerang dan api untuk memusnahkan Sodom dan Gomora, maka istri Lot yang sedang menyelamatkan diri tiba-tiba menoleh ke belakang dan akhirnya binasa menjadi tiang garam. Nah, menoleh ke belakang adalah gambaran orang yang hatinya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tetapi masih terpaut dengan harta duniawi
api yang ada di belakangnya. Meskipun dalam Kejadian 19 ayat 17 Tuhan sudah mengingatkan istri Lot untuk tidak menoleh ke belakang, namun istri Lot mendua hati yang menunjukkan bahwa dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, dari sini kita mengerti kuasa Allah menghukum manusia di zaman Lot, yaitu bahwa Allah menghukum manusia berdosa, yaitu yang mati rohaninya, termasuklah itu orang yang tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan seperti istri Lot dengan hujan belerang dan api. Nah, sama seperti Tuhan menciptakan hujan belerang dan api untuk menghukum orang Sodom dan Gomora, demikian juga Allah telah menciptakan neraka yang berisi belerang dan api untuk menghukum manusia berdosa, termasuk mereka yang tidak sungguh-sungguh percaya Yesus pada saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nah, kalau tadi kita sudah melihat kuasa Allah yang menghukum Sodom dan Gomora termasuk istri Lot, maka mari sekarang kita lihat kuasa Allah yang menyelamatkan Lot. Untuk itu mari kita baca penjelasan Petrus dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Nah, dari ayat ini kita mengerti bahwa Allah menyelamatkan Lot karena Lot adalah orang yang benar di mata Allah. Dan Roma 1 ayat 17 menjelaskan bahwa orang yang benar itu akan hidup oleh iman. Nah, dari situ kita menyimpulkan bahwa Lot adalah orang benar yang hidup oleh imannya kepada Allah seperti Nuh. Karena itu Allah menyelamatkan Lot dari hujan belerang dan api. Nah, dari sini kita mengerti kuasa Allah yang menyelamatkan dalam masa Lot adalah bahwa Allah menyelamatkan Lot karena dia orang benar yang hidup oleh iman kepada Allah. Nah, dari sini kita menyimpulkan bahwa sama seperti Allah menyelamatkan Lot, orang yang benar yang hidup oleh iman kepada Allah, maka nanti pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, Allah akan menyelamatkan orang-orang benar, yaitu mereka yang hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat kuasa Allah yang menghukum dan menyelamatkan manusia pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, mari kita khusus membaca ayat yang ke-33 yang berkata, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa keselamatan itu bukan hasil pekerjaan manusia yang berusaha memelihara nyawanya supaya tidak hilang atau binasa. Kuasa dan usaha manusia tidak akan sanggup menyelamatkan dan memelihara nyawanya sendiri. Karena itu, kita harus melepaskan nyawa kita dalam kuasa dan kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita, seperti kata Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa kuasa Allah menyelamatkan kita oleh kasih karunia Allah, bukan usaha kita sebagai manusia. Dan ini berlaku bagi orang yang percaya atau punya iman kepada Yesus yang terlihat dari buah-buah pertobatannya. Nah, sebaliknya,
kuasa Allah akan menghukum orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus atau orang-orang yang mengandalkan usahanya untuk selamat. Nah, bagaimana dengan kita? Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu kuasa Allah nyata dalam ciptaannya, yaitu kuasa Allah untuk menghukum dan menyelamatkan manusia seperti yang terjadi pada zaman Nuh dan zaman Lot. Karena itu, mari kita mempersiapkan diri kita bahwa sama seperti kuasa Allah telah menyelamatkan Nuh dan Lot karena iman mereka kepada Allah, maka pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau pada saat Yesus menjemput kita kapan saja, Allah juga telah menyelamatkan kita karena iman kita kepada Yesus. Puji Tuhan. Mari kita tidak meniru istri Lot yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Allah, yang hanya menjadi orang Kristen KTP, yaitu Kristen tanpa pertobatan atau Kristen tanpa Kristus dalam hati, yaitu hidup secara jasmani saja tetapi mati secara rohani di dalam dosa. Tapi mari kita memiliki iman sejati seperti iman Nuh dan iman Lot yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah, yang akhirnya diselamatkan oleh kuasa dan kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah belajar kuasa Allah, khususnya kuasa Allah yang menyelamatkan manusia pada zaman Nuh, yaitu selamat oleh iman. Pada zaman Lot, yaitu selamat oleh iman. Pada saat kedatangan Yesus kedua kali nanti, selamat oleh iman kepada Yesus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.